Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz, dan juga yang saya hormati dosen pembimbing yang pertama yaitu Al-Ustadz Imam Bukhari MPDI, dan dosen pembimbing kedua Al-Ustadz Bahruddin Zaini MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal yang berjudul Implementasi Baca Tulis dan Tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Langsung saja pada bab pertama, yakni latar belakang. Dalam hal pendidikan, mata pelajaran agama Islam merupakan salah satu pilar penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kesempurnaan seseorang tidak hanya terletak pada kecerdasan intelektual atau IQ, tapi harus ditopang dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik yang beragama Islam dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang meliputi 5 aspek, yaitu 1. Al-Quran, 2. Ibadah atau fikih, 3. Keimanan atau akidah, 4. Akhlak, 5. Sejarah kebudayaan Islam. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan yang diangkat dalam proposal penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran baca tulis dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran baca tulis dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Dan rumusan masalah yang ketiga ialah bagaimana evaluasi pembelajaran baca tulis dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Dengan itu, kami memiliki tujuan penelitian, yaitu antaranya: 1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran baca tulis dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran baca tulis dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam siswa di SMPN 1 Wongsorejo. Next, bab kedua yakni kajian teori. Yang pertama, membaca dan menulis Al-Quran. Apa sih membaca dan menulis Al-Quran? Membaca berasal dari kata dasar baca. Berdasarkan Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan, membaca merupakan ucapan atau lafaz bahasa lisan menurut aturan-aturan tertentu. Al-Quran sendiri yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran merupakan cara untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di luar kepala, agar tidak terjadi perubahan dan kepalsuan, serta dapat menjaga diri dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Next, yakni kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah implementasi baca tulis dan tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kompetensi pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, maka muncullah sebuah kerangka konseptual sebagaimana berikut. Next, ke bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang mana kami memakai jenis penelitian ini dengan cara kualitatif,
Yang mana kualitatif sendiri kami memiliki 3 alasan. Yang pertama, agar lebih mudah mengakses dengan kenyataan yang berdimensi ganda. Yang kedua, karena lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara si peneliti dengan objek penelitian, subjek penelitian. Dan yang ketiga, karena memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data memiliki 3 macam, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi sendiri itu merupakan pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Yang kedua, wawancara. Wawancara sendiri atau bisa disebut juga dengan interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Dan juga yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa, mencatat laporan dokumentasi yang ada. Reduksi data. Teknik analisis data yang mana memiliki 3 macam. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis melalui catatan lapangan, baik dari hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik, atau tema sesuai dengan masalah penelitian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.